Tuhan Tuhan, kami sedang beribadah kita pada hari ini. Seberapa banyak kita yang datang di hari ini. Tuhan, terima kasih kami menaikkan syukur kami lagi hari ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh kembali ada di tempat ini, kami boleh kembali beribadah bersama dengan saudara-saudara kami yang di tempat ini Tuhan. Ini semua kasih karunia-Mu, ini semua kebaikan-Mu dalam setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan kuasa Tuhan yang memberkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan, mengurangi setiap hati kami Tuhan, kami yang melayani ke seluruh jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Suruh kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami pagi hari ini. Oleh terus berkarya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin.
hidup aku sekarang. Hasil kebaikan, ambil aku.
dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kaku ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini masih ada kesempatan untuk berbakti. Amin. Halo, semua sehat? Puji Tuhan. Baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur. Mari kita akan langsung buka kitab kita di dalam kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ketiga ayat 2. Itu kelihatan semua ya. Ganteng-gantengnya Pak Ayunya yang dulu ya. Amin. Sudah ketemu? Amin. Iya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini, berkat Tuhan di padang gurun. Apa saudara? Berkat Tuhan di padang gurun. Saya berdoa setiap hari saya berdoa. Jadi kalau sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu yang saya kumpulkan doa untuk ibadah hari Minggu. Nah setelah hari Minggu saya berdoa untuk hari Selasa. Setelah hari Selasa saya berdoa untuk hari Rabu. Setelah hari Rabu saya berdoa untuk hari Sabtu. Entah apa saudara? Supaya ada firman yang datang. Ada firman yang datang untuk apa? Untuk menghidupi kehidupan kita ini. Kehidupan kita itu harus dihidupi dengan firman. Dan hebatnya, dahsyatnya, firman Tuhan datang. Firman Allah datangnya kepada Yohanes anak Zakaria di mana? Di padang gurun. Di padang gurun, saudara sudah pernah lihat padang gurun? Sudah pernah lihat belum? Pernah di televisi ya? Mau ke sana? Mau ke sana? Gak perlu lah, gak penting lah ya. Saudara enak gak di padang gurun kira-kira? Saya percaya tidak enak. Gak ada orang jual es cendol. Gak ada orang jual bakso. Gak ada orang jual sosis di sana. Betul saya ngomong ini. Apalagi gak ada orang jual gula di sana.
Tidak ada orang jual masker di sana. Di sana adanya hanya panas kalau siang hari, dingin kalau malam hari. Tapi Yohanes bisa hidup di padang gurun. Saudara tahu apa sebabnya? Ada firman, roh dan jiwanya kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada firman yang membuat Yohanes Pembaptis itu bisa hidup di padang gurun. Nah, mestinya Bapak Ibu Saudara, mestinya firman Tuhan itu bukan datang kepada Yohanes, harusnya kepada Imam Kayafas. Kayafas yang menjadi imam besar pada saat itu. Tapi kenapa Kayafas tidak mendapat firman? Justru yang mendapat firman Yohanes Pembaptis. Saudara tahu? Kemapaman. Yang namanya kemapaman itu, yang namanya orang sudah mapan itu, Bapak Ibu Saudara, sulit untuk mendapatkan firman. Firman itu sulit untuk ditangkap oleh orang yang merasa dirinya sudah mapan, merasa dirinya sudah aman, merasa dirinya sudah cukup. Kayafas, walaupun dia statusnya dia sebagai seorang imam besar, tapi tidak pernah dapat firman. Apa sebab? Hatinya sudah tertutup oleh firman. Yohanes di padang gurun dapat firman. Berkat yang luar biasa di tengah-tengah padang gurun, dia dapat firman. Dan firman itu dia sampaikan kepada saudara-saudaranya. Firmannya isinya apa? Tolong dilanjut. Pembidik. Yang ketiga, Ya. bukan tenturan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yudea dan Yerusalem. Bertobatlah dan segera dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Coba perhatikan. Ini harusnya datanya kepada Imam Kayafas. Tetapi dia di Imam Kayafas sekali lagi hatinya tertutup oleh firman. Alkitab mengatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, apa saudara? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pengampunan dosa. Pertama, bertobat. Kedua, dibaptis. Allah akan mengampuni dosa. Setelah dibaptis mendapatkan pengampunan dosa, jangan datang lagi kepada dosa, tapi datanglah kepada Tuhan. Saudara, sekalipun di padang gurun pun akan mendapatkan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, lanjut ayat selanjutnya. Kita akan buka di dalam Ulangan. Bukan Ulangan. Keluaran 17. Keluaran 17 ayat yang kelima dan 6. Sudah ketemu? Ya, kita baca. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara,
Ketika perjalanan bangsa Israel dia di padang gurun jelas tadi sudah saya sebutkan, nggak ada yang jual, nggak ada yang jual, cendol nggak ada, mau bikin es teh nggak bisa, mau bikin teh hangat nggak ada. Saudara, 3 hari perjalanan di padang gurun tidak menemukan air. Kalau saudara sudah 3 hari nggak minum, rasanya gimana? Pernah tidak minum 3 hari? Nggak pernah, kok bisa ngomong ya? Bagaimana rasanya minum, jika minum 3 hari? Nah, jawabannya begini. Saya tidak minum setengah hari saja rasanya haus kok, bahkan gitu. Bukan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tidak minum selama 3 hari. Betul nggak? Nah, saudara, Israel, bangsa Israel 3 hari tidak dapat minum, tidak menemukan air. Ya namanya di padang gurun, bagaimana bisa menemukan air, saudara? Alkitab mengatakan ayat yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Bangsa Israel sudah mengambil batu, saudara. Berapa jumlahnya bangsa Israel? Siapa yang tahu? Banyak. Banyak. Iya, 2 itu juga banyak, Mas. Tidak tahu, 2 kan juga banyak. Kalau 1 nggak bisa dibilang banyak, kalau 2 bisa dibilang banyak. Alkitab mencatat 600.000 yang laki-laki saja, dan yang dewasa tidak termasuk pejalan kaki. Kalau itu 600.000, 1 batu 1 orang dilemparkan kepada Musa, kira-kira yang kelihatan apa? Hantu. Musa nggak kelihatan, betul nggak? Mati apa hidup Musa kira-kira? Mati ya? Mati. Tapi ada Tuhan. Ya? Ada siapa? Ada Tuhan. Maka kita berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu, pergilah. Saudara, untuk apa? Ini untuk sementara sudah membawa batu, mau melempari batu, masih disuruh berjalan di depannya, di depan orang yang membawa batu. Ini mana berani ya, saudara? Tapi Musa orang yang luar biasa, sekalipun batu sudah di tangannya, sebentar lagi dia akan dilempari batu, Musa tetap berjalan dengan tegak, berjalan dengan dahsyatnya, berjalan dengan hebatnya. Karena apa, saudara? Karena ada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jadi kalau Mazmur mengatakan walaupun 1000, 10.000, kamu akan apa? Melihat, menonton, saudara. Musa bukan 10, cuma 10.000 yang membawa batu. Ini orang mati apa orang hidup yang membawa batu? Hidup dagingnya, betul, tapi rohaninya mati rasa, ya. Nah, saudara, Musa disuruh berjalan di depan orang yang sudah membawa batu, sementara dia akan dilempari dengan batu. Tapi Musa tahu bahwa di situ ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, tidak akan lebih besar dari Tuhan kita. Amin. Ya. Ketika kita menghadapi dengan kedagingan kita,
dengan keangkuhan kita, dengan emosi kita, dengan marah kita, bukan menambah beban semakin ringan, tapi beban akan semakin berat. Kita lihat contohnya Musa lagi, ini kasusnya di Musa. Hari ini kasusnya di Musa. Bilangan pasal 20. Karena Musa ini masih sama seperti saudara dan saya, ya. Kita baca ayat yang ke-8. Bilangan 20 ayat 8. Kita baca dulu ayat 8. Kita ketemu 1, 2, 3. Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ini Musa disuruh apa? Disuruh apa? Bawa apa? Bawa tongkat. Terus setelah bawa tongkat, terus yang kedua ikut sertakan Harun sama. Yang ketiga sumut apa? Haruslah menyuruh umat itu apa? Berkumpul. Ya, berkumpul. Lalu katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Sekarang kita loncat ayat yang ayat 9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, apa saudara? Saudara, kalau bilang hei orang-orang durhaka, kira-kira ngomongnya gimana? Keras. Coba tolong dibacakan Pak Yusuf. Ayo. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Saudara, Tuhan perintahkan apa? Ayat 8 dan perintahkan apa? Umat itu disuruh kumpul di depan bukit batu dan Musa harus berbicara kepada bukit batu. Nah, sekarang harusnya berbicara kepada bukit batu itu harusnya bagaimana? Ini bukit batu yang punya intinya bukit batu ini yang punya air loh. Musa ini butuh air. Umat-umatnya semua umat butuh air. Bahwa intinya si pemilik yang punya air itu adalah gunung batu. Harusnya Musa ngomongnya gimana? Siapa yang mau jadi ajar lagi coba monggo Pak Yusuf lagi. Pak Yusuf mestinya bicaranya bagaimana? Pelan dan lembut. Pelan dan lembut. Puji Tuhan saudara, Tuhan sudah menyediakan air di dalam gunung itu. Mari kita sama-sama kita datang. Betul nggak? Kita datang lalu berkata kepada gunung, gunung, mohon kemurahan, berilah aku air untuk seluruh umatmu ini. Mestinya begitu ya.
Ayat 11 coba dibaca. Ayo baca 11. Sesudah itu Musa mengangkat tongkatnya, lalu apa saudara? Mengangkat tangannya, lalu apa saudara? Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Maka olah Tadi Musa disuruh apa? mengangkat tangan. Musa disuruh apa? Ayo coba. Ayo belajar mencermati setiap kebenaran Tuhan, saudara. Disuruh apa? Sudah menemukan? Mengambil Hanya tongkatmu saja yang diperhatikan. Katakanlah Katakanlah kepada air. Betul? Katakanlah kepada gunung batu itu. Ya, betul nggak? Ya, betul nggak? Supaya diberinya, ya, supaya diberi airnya. Mestinya harusnya Musa cukup berbicara, nggak perlu marah, nggak perlu mukul. Kenapa Musa mukul sampai 2 kali? Saudara tahu apa sebabnya? Ya, emosi betul. Yang pertama kali alasannya apa? Berdasarkan pengalaman masa lalu. Keluaran pasal berapa tadi? Pasal 17 ayat 6, betul? Pasal 17 ayat 6 memang Musa diperintahkan untuk memukul batu. Tetapi di dalam bilangan kasusnya sudah beda. Waktunya sudah berbeda lagi. Bukan sama lagi. Harusnya Musa cukup berbicara seperti yang saya katakan tadi. Gunung batu, mohon kemurahan-Mu, berilah air untuk umat-umat-Mu ini. Tapi Musa, pertama dia berdasarkan pengalaman masa lalu. Yang kedua, dia berdasarkan karena amarah, kemarahan, emosi, tidak memberi jalan keluar. Baca selanjutnya ayat 12 sekarang ya. Oh, ayat 11 dulu ya. 1, 2, 3. Memang keluar airnya juga, keluar banyak air, cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi pada ayat 12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati keputusanku, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kubukakan kepada mereka. 2 kesalahan. 1, dia tidak percaya apa yang diucapkan Tuhan. Yang kedua, dia tidak menghormati keputusan Tuhan. Betul? Dampaknya apa? Dampaknya apa? Kamu tidak akan Musa dan Harun, 2 orang ini gagal hanya karena dia tidak percaya dan tidak menghormati. Saya mau tanya, pernah nggak saudara mau marah doa dulu? Pak Setia pernah? Pak Islam? Pak Harto? Pernah mau marah doa dulu? Enggak ya? Pak Imam? Enggak juga ya?
Apalagi Mas Andika pernah mau marah doa dulu? Ya. Pak Kandar mau marah doa dulu? Iya. Terus dijawab apa oleh Tuhan? Oh, boleh kamu marah sebanyak-banyaknya gitu. Pak nangis Pak. Hah? Nangis. Lama sudah marah. Saudara, orang kalau sudah marah itu kehilangan kepercayaan. Saya yakinnya orang marah itu kehilangan kepercayaan. Contohnya siapa? Musa. Musa itu orang hebat loh saudara. Tuhan mengatakan Musa itu orang yang lemah lembut. Tidak ada seperti Musa, orang lemah lembutnya. Seluruh bumi hanya Musa satu-satunya orang yang lemah lembut. Tapi ketika dia marah, dia kehilangan kepercayaan. Siapapun orangnya, ketika marah pasti kehilangan kepercayaan. Siapapun orangnya termasuk Saya. termasuk yang ngomong ini, iya kan? Musa saja kehilangan kepercayaan, apalagi lalu nanti dijadikan doktrin. Musa saja, nah itu tiru-tiru Musa, tiru yang baik. Amin. Yang kedua, Musa tidak menghormati keputusan. Orang kalau ada emosi, saudara, kehilangan kepercayaan, sudah lupa bahwa Tuhan itu hadir, ada di situ. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir dalam keluarga kita. Pasti tidak ada yang percaya kalau Tuhan ada dalam keluarga kita. Amin. Saudara, mari kita belajar bersama-sama dengan sesosok pribadi, seorang Musa dan Harun. Saya membaca dalam perjalanan Musa dari Mesir sampai ke padang gurun. Hanya satu kali dia melakukan kesalahan. Hanya satu kali dia melakukan kesalahan. Dia kata Tuhan, tapi membuat Musa gagal. Kita berapa kali selama ngiring Tuhan marah? Berapa kali? Satu kali juga, seperti Musa ya. Kan Musa kan marah juga. Enggak ada salahnya kalau saya marah. Kalau Musa marah, tapi saudara dan saya marah-marah. Marah-marah sama marah itu sama nggak? Beda. Kalau marah itu hanya satu kali. Kalau marah-marah itu terulang dan terulang dan terulang dan terulang, itu namanya marah-marah. Iya kan? Ya lihat aja di kamus bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, memang ada jalan keluarnya, ada. Tapi saya tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara mau yang berkenan kepada Tuhan? Jaga emosi. Amin. Ya, jaga emosi. Berkat yang ketiga, di padang gurun ada firman, di padang gurun ada air hidup, ada kehidupan, ada pertolongan. Di tengah-tengah percobaan, masalah, tantangan yang berat, masih ada pertolongan. Kita baca dalam Ulangan pasal 8 ayat 3. Ya, saudara, kita baca. Sudah menemukan? Ulangan 8 ayat 3. 1, 2, 3. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti
bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau segala yang diucapkan Tuhan itu diperhatikan dengan benar, akan memberi hidup. Saudara, Musa kurang bisa mencermati apa yang difirmankan Tuhan. Musa itu harusnya cukup berbicara kepada gunung batu. Ya, bicara yang sederhana saja, berilah air, umatmu haus. Tapi Musa kurang mencermati kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, coba kita mau belajar mencermati setiap kebenaran Tuhan dan menangkap dengan benar. Pasti kita akan menemukan berkatnya. Amin. Ya. Bangsa Israel dibuat lapar, dibuat haus. Untuk merendahkan hati. Karena bangsa Israel itu bangsa yang terkenal, bangsa yang tegar, tengkuk, keras hati. Tuhan memberi makan roti mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangnya dan juga tidak dikenal oleh siapapun. Sebelum dan sesudahnya bangsa Israel keluar dari padang gurun pun, roti mana itu sudah tidak keluar lagi. Dan setiap hari Sabat, roti mana itu tidak keluar. Dan setiap hari yang ke-6, roti mana itu keluar 2 kali lipat lebih banyak dari hari-hari lain. Supaya apa? Supaya bangsa itu mengambil 2 kali lipat untuk persediaan hari Sabat. Tetapi hari-hari lain tidak diizinkan untuk mengambil 2 kali lipat. Ketika ada orang yang tidak mau mencermati dengan benar, dia mengambil lebih banyak. Pada pagi harinya, roti mana itu sudah berulang. Kenapa? Karena tidak mencermati firman dengan benar. Tapi ketika kita mencermati firman itu dengan benar, saudara, apapun, sekecil apapun yang berkat yang kita terima akan menjadi berkat buat kehidupan kita, akan membuat hidup kita menjadi sehat, hidup kita menjadi kuat, hidup kita menjadi damai, menjadi sejahtera. Halo? Amin. Tapi kalau berkat itu banyak melimpah, kalau kita tidak bisa mencermati kebenaran Tuhan, ujung-ujungnya hanya akan membuat masalah. Jangan sampai berkat itu menjadi masalah, tapi berkat itu menjadi berkat buat kehidupan kita. Berkat itu menjadi berkat buat orang lain juga. Halo? Sehingga orang lain bisa menikmati. Saya suka dengan nyanyian ini. Lalu sana sini, situ pusing. Nah, itu yang saya gak suka. Sana sini situ pusing, saya tapi aku tetap tertawa. Jangan-jangan menertawai orang yang sedang pusing. Loh, saudara bisa GR nggak? Kalau saudara sementara sedang punya masalah, lalu sementara saudara menceritakan persoalannya, dan yang mendengar itu lalu tertawa, bisa tersinggung nggak?
pasti tersinggung. Jangankan tidak menertawai saudara. Betul nggak? Saya setuju dengan nyanyian itu, tapi ada satu yang kalimat yang kurang sedap didengar menurut saya. Walau sana sini situ pusing, tetapi aku tetap tertawa. Kenapa kau tidak berkata aku tetap bersuka cita? Mungkin itu sedikit agak beda, saudara. Bukan protes. Tetapi maksud saya begini, saudara. Supaya apa, berkat apapun yang kita peroleh, berkat apapun yang kita dapat, sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Halo? Yang kedua, juga bermanfaat untuk orang lain. Ketika orang lain pusing, susah, mengalami persoalan masalah, ayo kita ikut ambil jalannya. Adakah sesuatu yang perlu saya bisa bantu? Wah, ketika orang sedang menghadapi permasalahan, persoalan yang begitu rumit, persoalan yang begitu berat, tiba-tiba orang datang, adakah yang bisa saya bantu? Rasanya gimana? Rasanya gimana? Amin. 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 Ya, kita mau belajar seperti ini. Musa membuat bangsa Israel itu semua mereka bisa minum puas, tapi hidupnya gagal. Kenapa? Karena tidak bisa mencermati kebenaran Tuhan. Ada banyak orang bisa memuaskan orang lain, tapi hidupnya berantakan. Itu nggak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Ayo Pak. Amin. Amin. Kita harus betul-betul fresh di hadapan Tuhan. Hati kita betul-betul fresh di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya? Cermati firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari yang kita baca dalam ayat yang terakhir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu supaya setiap kita bisa mencermati setiap kebenaran Tuhan, sehingga ketika kita pulang dari gereja, dia firman-Nya mau apa? Jawabnya enak. Oh, tadi firman-Nya berkat di padang gurun. Artinya apa? Artinya dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam masalah pun Tuhan ada. Tuhan memberkati dan memelihara kita. Tapi kalau tidak bisa mencermati dengan benar, firman-Nya tadi apa? Mbah Musa mau ngamuk-ngamuk. Musa itu ngamuk. Musa ngamuk apa nek aku dah ini. Celaka sudah. Kenapa? Karena tidak bisa mencermati dengan benar. Kenapa Musa gagal? Pelajari kegagalannya. Karena Musa marah, emosi, hingga Musa gagal. Jangan mau gagal. Jangan teladani jeleknya, teladani baiknya. Amin. Amin. Iya. Yang terakhir yang penutup, ulangan 8, ulangan 7. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. 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 Ya. Engkau lah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi ini. Untuk apa? Menjadi umat kesayangannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Allah memilih kita dengan korbannya di atas kayu salib Gunung Golgota. Lewat korbannya, lewat darahnya yang tercurah di atas kayu salib Gunung Golgota untuk menebus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Satukan hati berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memilih kita di atas segala bangsa, di atas muka bumi. Berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak. Gloria Allah, Sangkara Allah, Sangkara Allah, Sangkara Allah, Sangkara Allah. Gloria Allah, Sangkara Allah, Sangkara Allah, Sangkara Allah, Sangkara Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihatnya saja hidupku menggenapi firman. Kita betul-betul menjadi pembina firman. Tuhan, dan jadi firman Tuhan, doa apapun dan permasalahan yang kami terjadi Tuhan. Terima kasih. Kami yakin tetap bersama kami Tuhan. Akan berdiam di dalam kami Bapa, sehingga kami jadi tetap kuat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah menindakkan perjalanan kita Tuhan. Dan kami tetap akan terus mengerti firman Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat dan diam berjalan dengan firman Bapa. Amin. Tuhan berhambamu dan kami berikan firman Tuhan. Terus berkati hambamu maupun hambamu dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam kita memberikan terbaik Tuhan untuk pekerjaan lebaran kerajaan tempat Bapa dan kuduskan tangan kami yang berkenan Tuhan. Dalam nama Kau Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Saudara, tidak ada pertanyaan lain. Jadi sementara masih tetap di rumah masing-masing.
bahkan dalam minggu ini masih menerima kiriman santapan rohani, masih mau terima lagi, akan pasti saya Tuhan pakai dia. Amin. Kita saling mendoakan dan kita saling melengkapi, maka kita nanti akan menjadi sempurna. Kalau kita saling melengkapi, kita akan menjadi sempurna. Kalau kita saling menjelek-jelekkan, mencari kesalahan, kekurangan, kelemahan, akan rusak berantakan. Itu pekerjaan siapa? Setan. Amin. Setan harus diusir. Ya. Tadi kan nyanyinya apa? Para pendapat sudah di pendapat itu apa? Setan ya. Dan dilempar. Dilempar kemana? Keluar. Ya, jadi sudah tidak ada pendapat. Yang menuduh hati kita sudah tidak ada. Amin. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bagi saudara yang tidak bermasalah, taruh di atas dada saudara. Serahkan segala permasalahan saudara. Bagi saudara yang sakit, pegang tubuh saudara yang sakit. Kalau mungkin ada keluarga yang sakit, saudara mewakili keluarga saudara. Bagian organ tubuh saudara kita yang sakit, pegang tubuh saudara. Yang seolah-olah saudara sedang menjamah organ tubuh saudara kita yang sakit, mungkin di rumah atau mungkin di rumah sakit. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kasih dan anugerah berkat-Mu turun atas kami. Anak-anakmu yang sedang menghadapi persoalan, masalah, problem, Tuhan berikan hikmat-Mu menyelesaikan setiap masalah itu bersama-sama dengan Tuhan, merendahkan hati, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Demikian juga anakmu yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa beliau-beliau-Mu Tuhan. Anakmu yang mengalami jalan buntu, Tuhan bukakan jalan, sebab Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa lalu tidak melalui aku. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami punya Tuhan, kami punya jalan, kami punya kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang hadir dengan segala pekerjaan usaha mata pencariannya. Memberkati tetangga kanan kiri belakang samping di mana kami anak-anakmu berada, dan menyelamatkan mereka seperti Tuhan menyelamatkan kami. Menyelamatkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di Indonesia. Tambah-tambahkan hikmat marifat Engkau untuk bangsa Indonesia, ke pemerintahan Indonesia, pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa. Terima kasih Bapak di surga. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Adapun pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Allah menghadapkan wajahnya, kasih sayangnya, anugerah pertolongan rahmatnya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Pulanglah beserta dengan Tuhan Yesus Malaysia sampai Maranatha. Disediakan pada